Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku jamaah di Masjid Jamus Kalimosodo atau di aula Yayasan Jagat Bumi Kendali Sodo ataupun yang di luar masjid atau di luar yayasan, sebelum saya menyampaikan, saya mohon maaf karena mungkin ilmu saya sangat sedikit sekali, mungkin bahasa saya kurang pas, bacaan saya Al-Quran dan Sunnah kurang pas. Sekali lagi kami mohon maaf, karena saya nasihat ini merasa terpanggil dengan syahadat saya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan beliau Rasulullah juga mengatakan, karena saya sudah syahadat, balighu ani walau ayah, qulil haqq walau kana muron. Sampaikan meskipun satu ayat dariku, dan sampaikan kebenaran ini meskipun rasanya itu pahit. Maka saya memberanikan diri karena saya merasa punya tanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat saya tidak ada lain adalah masalah akhlak manusia. Apalagi sebentar lagi sudah memasuki tahun baru 2025. Lah ini Rasulullah sudah berpesan, sudah menyampaikan bahwa tambah tahun tambah rusak akhlak manusia. Dengan sabda beliau, la ya'ti alaikum zamanun ilallati ba'duhu sarun minhu. Tidak datang satu zaman kecuali zaman sesudahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Yang dimaksud tahun yang akan datang lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Ini perlu diketahui bahwa ini adalah di sisi agama, di sisi akhlak manusia. Tapi di sisi keduniaannya justru pembangunan tambah bagus, teknologi tambah maju, perkembangan dunia sangat pesat. Contohnya saja di Indonesia, jembatan tol, jalan tol sudah di mana-mana ada. Jalan dari pelosok sampai ke kota sudah dibangun semua. Gedung-gedung sudah dibangun semua. Dan juga teknologinya sekarang bapak-bapak ini dan ibu-ibu tidak perlu belanja ke pasar atau ke mall, cukup lewat Shopee dan belanja lewat online. Ini perkembangan dunia semakin pesat. Tetapi untuk akhlak manusia ini tambah lama, tambah tahun, tambah rusak, tambah bejat akhlak manusia. Contohnya perzinahan di mana-mana. Dulu masih Jawa niki singit-singitan, sekarang sudah terang-terangan. Yang kedua, dulu murid sangat patuh, sangat takdim, sangat hormat kepada gurunya. Nggih napa mboten? Tapi sekarang murid dianggap gurunya temannya sendiri. Gak ngerti unggah-ungguh, gak ngerti sopan santun, ngomong ora enek adabe untuk saat ini. Bahkan malah gurunya dianiaya sampai gurunya meninggal dunia, dikeroyok oleh muridnya. Itu juga ada. Ini akhlak yang harus perlu ditandani Bapak Ibu. Guru pun juga demikian. Guru sekarang tidak lagi jadi panutan yang baik
bagi murid-muridnya, bagi santri-santrinya, bagi masyarakatnya. Tetapi saat ini guru menjadi tontonan yang jelek terhadap murid-muridnya dan santri-santrinya dan masyarakatnya. Ada oknum ustadz atau kiai yaitu yang menzinai belasan santrinya atau santriwatinya sendiri sampai hamil dan melahirkan. Lah ini adalah oknum ustadz, oknum kiai dan guru. Bayangkan, ada guru di gudang pemain antara laki dan perempuan bukan mahramnya. Ini moralnya sangat bejat sekali. Ini padahal ini masalah pondok. Ada oknum seperti itu. Maka bapak-bapak janganlah terpengaruh kepada orang-orang yang pinter, orang yang pinter ngaji, orang yang hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab-kitab semuanya. Jangan terpengaruh. Jangan bimbang karena banyak orang yang pinter, ilmunya banyak tapi keblinger. Nggih napa mboten? Leres nggih. Banyak itu. Sama lihat orang yang demo-demo itu bukan orang yang bodoh Bapak Ibu, itu orang yang pinter. Orang yang korupsi itu bukan petani, bukan rakyat jelata, tapi orang-orang yang pinter. Maka hati-hatilah, jangan terpengaruh. Tapi lihatlah setiap harinya akhlak mereka itu. Kalau baik, berbuat baik, itulah kita harus terpengaruh itu. Karena saat ini banyak oknum-oknum guru, banyak oknum-oknum kiai, banyak oknum-oknum habib, dan banyak oknum-oknum ustadz yang ilmunya sangat tinggi sekali, sangat banyak hafalannya, tetapi mereka itu tidak untuk membimbing umat, tidak untuk membangun umat, tidak untuk mengarahkan umat ke jalan surga Allah, tapi hanya yaitu memerlukan kepentingan sendiri atau nafsu sendiri. Itu kebanyakan seperti itu. Maka hati-hatilah bapak-bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian di mana saja berada, menghadapi orang yang ibadahnya berkedok dengan keinginan dunia. Agama dibuat alat untuk mencapai dunia. Ini hati-hati. Maka ketika akhlak yang sudah rusak seperti ini, banyak penipu-penipu, banyak omong-omongan yang di situ akan menjerumuskan kita semua. Maka Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Rasulullah bersabda, innama ba'itsu li utamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah di muka bumi ini untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia, untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Ini karena akhlak manusia adalah merupakan bentuk wujud seseorang. Kalau orang itu baik tingkah lakunya, baik amalannya, itulah termasuk wong akhlak yang akhlak karimah, akhlakul karimah. Jadi yang wujudnya adalah perilaku sehari-hari. Maka jadilah orang yang amanah, jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang baik, dan jadilah orang yang selalu suka menolong dan membantu orang lain, membantu kepentingan orang lain. Inilah
orang yang akhlakul karimah, orang yang budi pekertinya yang mulia. Jangan malah setiap harinya gak pernah menyenangkan orang, malah memberatkan orang. Isoke ngrasani wong, isoke nyusahno wong, ya enek wong ngene. Gak malah nyenengno, malah nyusahno. Enten nggih ngoten iki. Nek ngriki mboten enten ya paling kliwatan, ngene mboten. Lah inilah, apalagi saat ini ada YouTube, ada TikTok, ada medsos dan lain-lain. Ini adalah juga memudahkan kelancaran ekonomi, juga memudahkan pelanggaran. Dengan adanya TikTok, dengan adanya YouTube, fitnah lewat YouTube, saling menghujat lewat YouTube, membenci seseorang lewat YouTube, mengolok-olok seseorang lewat YouTube, menyebarluaskan fitnah, menyebarluaskan ghibah. Ini adalah semua itu dosa. Maka kita jangan sampai seperti itu. Maka marilah kita semua untuk menjaga diri kita, jangan sampai nafsu kita yang menjadikan dosa nanti di akhirat menjadi masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhlak sudah rusak, dibiarkan saja, maka siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab ini adalah bukan hanya pimpinan kita atau presiden kita, bukan ulama kita, kayak itu pun juga semua ikut memperbaiki akhlakul karimah kepada yang lain. Ini karena kewajiban, ijine wong duwe kewajiban, yaitu untuk menyampaikan balighuani walau ayah. Nah ini punya kewajiban. Bisa dipahami nggih? Kalau itu dibiarkan akan menjadikan dosa besar dan menjadikan amalannya itu rusak semua. Maka kami mohon kepada para alim, para ulama, para kiai, para ustadz dan para pimpinan negara, marilah kita bersama-sama untuk meneruskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhlaknya sudah diperbaiki, jadi baik akhlaknya, maka semua itu ikut baik. Masyarakatnya juga ikut baik. Negaranya pun juga ikut baik. Semua ikut baik. Kalau sudah akhlaknya baik, mungkin presiden kita, mungkin polisi kita agak ringan karena akhlaknya baik. Tidak ada orang yang main judi online, tidak ada orang yang narkoba, tidak ada orang yang mencuri, tidak ada orang yang mengerongrong negara, tidak ada orang yang menjatuhkan pimpinan, menjatuhkan satu dengan yang lain. Tenang insya Allah kalau akhlaknya itu baik. Maka mari kita berusaha untuk menjadikan masyarakat yang berakhlak baik atau berakhlak mulia. Sakit dipahami nggih? Biar terdengar bapak-bapak pimpinan yang di atas. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak baik itu sangat luhur, sangat mulia di sisi Allah nanti. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yudau fil mizani asqalu min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluq la yabluhu bihi darajata sahibis saumi was shalah." Tidak ada suatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan
nanti di akhirat ditimbang di mizan sana lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan orang yang rajin sholat. Jadi akhlak yang mulia itu bisa nyalip Bapak Ibu. Bisa nyalip wong sing rajin poso. Poso Senin Kamis, poso Nabi Daud, poso apa sunah. Dan sholat malam, sholat tahajud, sholat duha dan lain-lain. Semua akan disalib karo akhlakul karimah. Saged dipahami nggih? Disalipi kabeh. Enak. Ngoten lho. Saged dipahami nggih? Maka Nabi ku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Terus dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'minin yaumal qiyamah min husni khuluq wa innallaha yubghidul faqisul badi." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan nanti di akhirat bagi seorang mukmin pada hari kiamat, artinya selain akhlaknya yang baik. Paling berat kalau timbang sing paling abot amalan kejaba akhlakul karimah. Dan Allah sangat membenci, ingat ini, Allah sangat membenci bagi orang yang omongannya kasar, tur omongannya kotor. Iku Allah benci Bapak Ibu. Maka ngomong sing hati-hati, ojo celomat-celomet, ojo ngedabrus temen-temen, sing hati-hati. Ben Allah iku seneng supaya gak dipercaya karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang saya lihat orang yang banyak usil, orang yang ngolok-ngolok sesama, orang yang berontak, orang yang mengadu domba ke sana kemari, itu bukan orang bodoh Bapak-bapak Ibu, tetapi orang yang berilmu. Maka apa kata orang yang berilmu? Apa kata yaitu muridnya para sahabat, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Dia adalah gurunya para ulama. Ya hidup pada zaman tabi'in, gurunya para ulama, muridnya nggih menika Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Man adaballahu la ilma lahu." Barang siapa yang tidak punya etika, yang tidak punya akhlak, yang tidak punya sopan santun, yang tidak punya moral, gak ngerti unggah-ungguh, la ilma lahu, ilmunya setinggi apapun tidak ada gunanya, alias nonsen. Maka hati-hati. Jadi punya ilmu itu berakhlak yang baik, ilmu untuk merubah keadaan yang tidak baik dirubah dengan keadaan. Janganlah ilmu itu dirubah keadaan, akhirnya rusak, akan menjadikan semua akan rusak, tidak sesuai dengan tujuan kita, yaitu kita di dunia menjadikan yaitu orang yang cita-cita masuk surga, selamat dari neraka. Mudah-mudahan Allah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.